Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kesalahan Berbahasa Tataran Afiksasi dalam unggahan YouTube Kultum Ustadz Hanan Attaqi yang berjudul Perbaiki Hubungan dengan Allah. Kami menyampaikan pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saidah Fatma Saidah dengan NIM akhir 96. Saya Anissa Kamila dengan NIM akhir 98. Saya Maida Rani dengan NIM akhir 85. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Poin 1, bahasa terus berkembang seiring perubahan media, konteks sosial, dan kebutuhan penuturnya. Afiksasi menjadi salah satu penanda dinamika itu. Artinya adalah bahasa tidak pernah tetap. Cara orang berbicara selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Dulu orang lebih banyak berbicara secara langsung atau melalui surat. Sekarang banyak orang berkomunikasi melalui YouTube, TikTok, Instagram, dan podcast. Karena medianya berubah, cara penggunaan bahasanya juga ikut berubah. Contohnya, dulu lebih sering menggunakan bahasa yang baku. Sekarang lebih banyak menggunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Pada poin kedua, YouTube menjadi ceramah keagamaan diakses luar secara digital. Ustadz Hanan Attaqi dikenal komunikatif, santai, dan dekat dengan generasi muda. Maksudnya, sekarang dakwah tidak hanya dilakukan di masjid. Banyak orang yang belajar agama melalui YouTube. Salah satu ustadz yang banyak ditonton adalah Ustadz Hanan Attaqi karena cara penyampaiannya ringan, santai, dan menggunakan bahasa yang dekat dengan anak muda. Oleh karena itu, bahasa yang beliau gunakan menarik untuk diteliti. Poin yang ketiga, pilihan leksikal dan bentuk morfologis dalam tuturannya menarik dikaji karena memengaruhi pemahaman bahasa masyarakat, khususnya audiens digital modern. Mengapa penting? Bahasa lisan lebih spontan, variatif, dan kontekstual dibanding bahasa tulis. Artinya, ketika seseorang berbicara secara langsung, kata-kata yang digunakan muncul secara spontan. Karena spontan, bentuk katanya lebih beragam dibandingkan bahasa dalam baku, inilah yang membuat bahasa lisan menarik untuk diteliti. Apa saja jenis afiks yang digunakan dalam tuturan kultum tersebut? Artinya, kami ini ingin mengetahui jenis imbuhan apa saja yang muncul dalam ceramah, misalnya ditemukannya prefiksme, ber, di, ke, dan lain-lain. Yang kedua, proses pembentukan. Bagaimana proses pembentukan afiks itu berlangsung? Kami ingin melihat bagaimana kata tersebut terbentuk. Pada slide berikutnya, ada 5 jenis afiks dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang berada di depan kata dasar. Di antaranya men, di, ber, ke, ter, se, pen, per. Contohnya prefiksme ditambah kata dasar baca jadi membaca. Yang kedua, contohnya prefiks ber ditambah kata dasar jalan jadi berjalan. Prefiks merupakan jenis afiks yang paling sering ditemukan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada infiks. Infiks adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Contohnya kata dasar gigi. Contohnya apa sih ini? Yang kedua ada infiks. Infiks adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Contohnya tunjuk. Yang kedua ada infiks. Infiks adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Contohnya kata tunjuk disisipkan jadi terunjuk. Yang kedua pada kata dasar sabut disisipkan infiks jadi serabut. Infiks sekarang sudah jarang digunakan sehingga produktivitasnya rendah. Yang ketiga ada sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang berada di belakang kata dasar. Contohnya kata dasar baca ditambah sufiks an jadi bacaan. Yang kedua contohnya kata dasar makan ditambah sufiks an jadi makanan. Sufiks yang digunakan untuk membentuk benda maupun memberikan makna tertentu. Yang keempat ada kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah 2 imbuhan yang melekat pada kata dasar, tetapi sebenarnya masing-masing masih mempunyai makna sendiri. Di antaranya men, kan. Yang kedua ada ber dan kan. Mama dia Contohnya, Mama dia contoh dari kombinasi afiks me, kan, yaitu memakan atau atau udahlah memakan aja. Atau juga dari kata membaca jadi membacakan. Di sini terdapat awalan me dan akhiran kan.
Yang kelima ada configs. Configs adalah imbuhan yang terdiri dari awalan dan akhiran yang dipasang secara bersamaan dan dianggap satu kesatuan. Contoh di antaranya ke an atau pen an atau per an. Contohnya contoh dari configs ke an yaitu ke ditambah kata dasar adil dan ditambah a jadi keadilan. Configs tidak bisa dipisahkan karena awalan dan akhirannya bekerja sebagai satu kesatuan. Di sini tuh penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menganalisis penggunaan afiks yang disebut imbuhan. Nah, proses penelitian ini itu dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama ada menyimak, mencatat, transkripsi, dan klasifikasi. Nah, yang dimana kita menonton dan mendengarkan video kultum Ustadz Hanan Attaqi secara utuh dan secara berulang-ulang. Lalu kita mencatat atau mendokumentasikan setiap kata yang memiliki afiks beserta konteksnya yang ada dalam kultum tersebut. Lalu kita mengubah tuturan lisan dari video yang kita tonton menjadi data teks tertulis untuk kita analisis. Yang terakhir itu kita mengelompokkan data yang terkumpul berdasarkan jenis afiks, kelas kata, dan makna kontekstualnya. Nah, transkripsi dari kultum yang berjudul Perbaiki Hubungan dengan Allah ini menghasilkan total 91 data kata berafiks yang dianalisis satu persatu. Selanjutnya hasil penelitian yaitu temuan utama dalam angka. Di sini kita menemukan 91 total keseluruhan kata yang kita temukan dari hasil transkripsi. Lalu jumlah kata yang spesifik ini tuh mengandung proses afiksasi dari total data yang kita analisis. Selanjutnya kita menemukan 9 kategori jenis afiks, variasi jenis afiks yang berhasil diidentifikasi. Lalu 6 kata yang menggunakan konfiks awalan ke dan akhiran an yang menjadikannya jenis afiks yang paling banyak muncul. Jadi afiks yang paling dominan dan sering banyak muncul yaitu konfiks awalan ke dan akhiran an dan konfiks awalan men dan akhiran kan. Selanjutnya di sini ada prefiks men dan ber. Hasil penelitian prefiks men ini berfungsi membentuk kata kerja yaitu verba dan memicu puluhan bunyi pada kata dasar yang diawali k, t, s, e. Nah, pada prefiks ber berfungsi membentuk kata kerja tanpa peluluhan menyatakan kepemilikan atau keadaan. Contohnya itu kata beriman, bentuk dasarnya itu iman. Selanjutnya di sini merupakan adanya hasil penelitian konfiks dan sufiks. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa konfiks ke an itu merupakan jenis afiks yang paling banyak ditemukan, yaitu sebenarnya ada 6 data. Nah, konfiks yang seluruhnya membentuk nomina abstrak bermuatan makna psikologis dan spiritual. Pertama yaitu ada kata ketegangan. Nah, bentuk dasar ya yaitu renggang, kelas bentar. Ini merupakan hasil penelitian dari konfiks dan sufiks. Konfiks ke an dan sufiks an atau kan. Nah, konfiks ke an ini tuh paling banyak ditemukan, yaitu ada 6 data. Seluruhnya itu membentuk nomina abstrak bermuatan makna psikologis dan spiritual. Kata yang pertama yaitu ada kerenggangan. Nah, bentuk dasarnya yaitu renggang dan kelasnya itu n. Makna kontekstualnya yaitu merupakan keadaan merenggang jarak spiritual, berupa jarak spiritual. Lanjut ada kata yang kedua yaitu ketegangan. Bentuk dasarnya adalah tegang. Kelas hasil penelitian ragam lisan. Afiks lisan dan reduplikasi itu apakah adanya strategi kedekatan dengan audiens. Yang pertama itu ada contohnya itu merasa, yaitu berarti merasa record building pengalaman audiens yang terasa menjadi nyata dan familiar. Lalu ada juga contoh yang kedua yaitu ngerti, bentuk tulisan yang mengurangi jarak sosialnya. Lalu ada pula contoh kata yang ketiga yaitu ngajak. Pada saya itu mengajak. Ini merupakan kode mixing formal campuran ini merupakan kode campuran formal dan informal yang ini sengaja reduplikasi yang
untuk hasil penelitian dari reduplikasi, di sini ada beberapa kata. Yang pertama itu ada teman-teman dari bentuk jamak. Jadi inklusif, persuasif. Lalu ada kadang-kadang, yaitu frekuensi tidak tertentu atau sekali. Dan ada sampai-sampai, yaitu berupa penekanan tingkat dan batas kiri dan masa kiri pada masalah-masalah. Itu berupa bentuk jamak atau memiliki makna banyak pola. Lanjut ya. Nah, di sini ada pembahasan 4 temuan utama pembahasan. Yang pertama yaitu adanya dominasi konfiks ke an dan men kan itu mendominasi dan menandakan strategi menyatakan suatu keadaan abstrak dan tindakan kasual yang terbatas. Jadi hal ini tuh menunjukin bahwa konteks yang kita bahas ini kan penceramaan. Nah, penceramaan itu banyak menggunakan kata-kata yang ngejelasin suatu keadaan dan tindakan, yaitu ada sebagai penanda spiritual. Kata-katanya yaitu ada beriman, berputus asa, berkeluh kesah, itu tuh berfungsi sebagai penanda refleksi diri gitu. Jadi strategi komunikasi biar lebih dekat dengan anak-anak muda gitu. Lalu yang ketiga ada afiks lisan sebagai strategi dakwah. Nah, contoh katanya itu ada merasa, ngerti, ngajak. Nah, itu tuh memperdekat jarak sosial dengan audiens muda melalui kode campuran yang sengaja gitu. Jadi bukan hanya contoh lainnya, yaitu ada kata beriman, ada kata berkeluh kesah, lalu ada juga kata berputus asa. Nah, jadi kata-kata contoh dari kata-kata tersebut itu ngedorong pendengar buat ngelakuin introspeksi diri gitu, buat ngajak audiens muda untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari PPT ini dan kultum yang kita analisis, yaitu bahasa kultum digital ini sangat dinamis, sekitar 37% kata yang menggunakan imbuhan, dan yang paling sering muncul adalah bentuk awalan ke dan akhiran an, serta awalan men dan akhiran kan untuk menyampaikan pesan moral. Intinya penceramah ini tuh memakai strategi fungsi ganda. Bahasa baku tetap dipakai agar isi ceramah terasa berbobot, sedangkan bahasa lisan yang santai itu tetap dipakai agar bisa lebih dekat dengan anak muda. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk membuat karya tulis bukunya. Baik, terima kasih atas segala Sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.